Sebelum kami masuk dalam doa-doa kami, lebih dalam lagi memuji menyembah Engkau, kami mau mendengar firman Tuhan. Ini hari pertama sesudah kemarin Engkau naik ke surga. Kami peringati sebagai hari penantian dan pencurahan Roh Kudus. Setiap malam kami akan diajar dengan tema-tema yang baru, dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau memperlengkapi para hamba-Mu, termasuk hamba pada malam hari ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Segarkan kami, puaskan kami, buat sukacita di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saya keluar mimbar dulu ya, karena mau kasih pengumuman. Enggak ada kaitannya pengumuman yang sebelumnya, nanti ada pengumuman ya. Bapak Ibu, saya menghimbau, saya mengajak, saya menggerakkan begitu ya, untuk kita 10 hari ke depan berpuasa. Jadi kalau saudara nggak ada mah, nggak ada sakit lambung, nggak ada masalah yang lain begitu ya, saya rindu saudara benar-benar peringatan Pentakosta itu bukan peringatan yang biasa. Itu momen dan peristiwa yang sangat luar biasa. Apalagi kalau saudara adalah berlatar belakang dari gereja Arus Utama, artinya Arus Utama itu gereja tradisi ya, bukan dari karismatik, terus saudara masuk ke Jakarta ada di GBI, terus tahu-tahu kok ada ibadah pencurahan Roh Kudus begitu ya. Saya rindu ini menjadi sebuah pengalaman rohani gitu. Jadi sebagai perjalanan rohani dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara ada di Jakarta dan ada di GBI Bethlehem. Nah, puasanya seperti apa? Ya, puasa bisa setengah hari saja, contoh kalau dari jam 6 sore atau jam 10 malam saudara udah nggak usah makan sampai besok siang jam 12 gitu. Jadi kegiatan kerja tetap bisa berjalan seperti biasa. Saudara nggak makan, nggak minum. Pak Pendeta, tapi saya belum biasa. Boleh nggak saya bangun pagi gosok gigi terus minum air putih begitu? Boleh ya. Jangan asal jus atau susu 2 gelas ya. Itu nggak boleh saudara, jangan ya. Tapi kalau ternyata belum bisa nggak ada masalah. Tapi saya mengajak ya, saya berpuasa. Kalau kita sudah biasa para hamba Tuhan, staf full timer, pengerja untuk menyikapi hari Pentakosta ini bukan hari-hari biasa, bukan. Ini justru untuk meningkatkan sebuah kualitas rohani dalam perjalanan kekristenan kita. Maka saya mengajak saudara berpuasa sampai hari Minggu tanggal 28 sampai tanggal 28. Nah, kalau hari Minggu gimana? Yang pelayan-pelayan ya bijak saja. Kalau contohnya saya mulutnya sangat bau begitu, ya minum saja nggak apa-apa ya. Apalagi kita khotbah, kita apa ya. Terus kita siapin biasa permen gitu ya. Kalau memang sudah buka puasa, kadang-kadang kita masih bau. Kalau nggak biasa puasa itu mulut kita bau banget gitu ya. Jangan sampai juga gara-gara kita puasa makin rohani kita meningkat, tapi teman kita pingsan gitu ya. Ya jangan juga begitu ya. Jadi saya mengajak betul, 10 hari sampai tanggal 28 kita berpuasa. Hari Sabtu, hari Minggu kita puasa seperti biasa, hari Minggu tetap puasa setengah hari. Sudah begitu kita bisa makan siang, kalau mau sampai sore boleh jam 4 ya. Kalau saudara kegiatannya di kantor tidak mengangkat-ngangkat barang, tidak apa gitu, enggak ada masalah. Tapi ini jangan jadikan tanda kutip tradisi yang biasa, jangan. Kalau kita hanya ibadah sudah kita 10 hari ada di sini,
terus nanti kita nggak ngalami sesuatu yang luar biasa, sangat sayang banget kita capek-capek, kita ninggalin keluarga kita ninggalin aktivitas kita dan kita ada ke gereja, pastikan kita menikmati sebuah kehadiran Tuhan, terutama dengan pembelajaran tema-tema tentang Roh Kudus ya. Tuhan memberkati kita semua. Nah, hari ini saya akan mulai dengan satu judul yang mungkin agak nggak biasa begitu, tapi jadikan aja hal yang biasa akhirnya, supaya kita mengerti. Saya akan berkhotbah dengan judul Jangan Mendukakan Roh Kudus. Alkitab begitu tegas dan terang. Ya, kenapa kok begitu? Ini Efesus pasal 4 itu dari pasal ayat 1 sampai paling belakang nanti muncul ayat 30 muncul ini, karena memang orang Kristen itu adalah orang yang sudah lahir baru. Orang Kristen itu orang yang sudah dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Maka ayat 11, 12 di Efesus pasal 4 ini tentang ada karunia-karunia jawatan ya, ada rasul, ada guru, ada nabi, ada penginjil, ada hamba Tuhan. Artinya memang Efesus pasal 4 ini khusus dipersiapkan untuk supaya orang Kristen itu tahu benar posisinya seperti apa. Akhirnya Paulus menulis dalam ayat 30 itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kalau engkau yang pencuri jangan mencuri lagi, artinya sudah bertobat. Engkau yang enggak baik sekarang menjadi baik. Akhirnya ayat 30 berkata begini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu yang telah memeteraikan kamu menjelang, bahasa hari penyelamatan itu Tuhan mau datang. Ya, Tuhan kan datang kapan saja, dalam pengertian bukan datang hadir dalam ibadah, tapi menjemput kita dan datang untuk menyatakan dirinya, memanggil kita semua kembali ke surga. Nah, dalam konteks ini ternyata Paulus ngomong begitu tegas, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Dalam pembelajarannya orang Kristen, Roh Kudus itu salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi yang lebih real di Alkitab kita sebut bukan Dwi Tunggal, tapi mengacu kepada Allah Tritunggal. Pada waktu kejadian pertama, kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tapi roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Coba perhatikan. Ada Allah, ada firman, ada Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid dan mengutus mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gak ada yang lain lagi, gak ada dalam malaikat apa, gak ada Hermes, gak ada apa ya, ada dewa-dewi, gak ada. Pokoknya untuk sementara Yesus begitu terang benderang memberikan petunjuk bahwa konsepnya orang Kristen itu Allah Tritunggal. Allah itu dalam hakikatnya, Tritunggal itu dalam bentuk wujudnya, dalam pengertian penyataannya. Allah sebagai Bapa, Ia menciptakan langit dan bumi. Allah sebagai anak, Dia hadir untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Allah Roh Kudus diutus kepada kita untuk menyertai, menuntun, menolong kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalani hidup seperti firman Tuhan. Menolong, membantu kita banyak hal. Dan itu kita akan belajar 10 hari ke depan. Berarti 9 hari ya, sekarang ini sudah hari yang kedua. 8 hari ke depan sampai hari Minggu. Nah, roh itu karena dia pribadi, maka punya perasaan. Seperti saya punya perasaan, saya bisa sedih, saya bisa senang, saya bisa kalau disakitin gitu ya, terlalu sakit itu, ya itu merasa ya. Bisa berasa juga gitu ya, kalau direndahkan terlalu rendah ya, kalau kita kan pendeta sudah mentalnya mental baja. Kita dihina, terima kasih.
kita di apapun mengucap syukur. Nah, konsepnya sudah begitu. Mungkin kalau di jemaat ya enggak, dihina marah saudara. Saudara bisa, anak kita sudah enggak begitu. Tapi tetap aja namanya juga pribadi. Kalau terlalu contohnya kasar banget gitu, menghinanya, melemahkan, perasaan kita sedih juga gitu ya. Dan kita punya kehendak, saya mau apa. Nah itulah pribadi. Roh Kudus pun sama. Maka ketika Alkitab katakan jangan mendukakan Roh Kudus, kata mendukakan itu adalah sedih mendalam. Kalau hanya kehilangan sesuatu yang sederhana, ya dia orang itu bisa sedih. Tapi kalau kehilangan contoh ya orang tua yang dicintai, memang orang tuanya baik banget itu, meninggal dunia begitu ya. Anak yang dicintai, anak yang begitu baik meninggal dunia, itu bisa sedih. Dan tidak sedih biasa itu. Biasanya sedih mendalam. Nah itu disebut duka. Jangan membuat Roh Kudus duka, artinya jangan membuat Roh Kudus sedih. Karena rupa-rupanya Roh Kudus itu adalah pribadi. Walaupun dia tidak berbentuk fisik karena dia adalah roh, tapi dia pribadi. Dia punya rasa, dia punya kehendak, dia punya kemauan. Dia bisa sedih, dia juga bisa sukacita. Nah untuk itu bagaimana pertanyaannya, saya balik supaya lebih positif, saya berikan poin, saya balik. Bagaimana supaya kita enggak mendukakan Roh Kudus, dan apa yang terjadi kalau Roh Kudus dibuat senang. Seperti kalau Pak Budi contohnya dibuat senang sama anak-anaknya, Pak Kucoro dibuat senang sama keluarganya, ya, Pak Agus, Bu Lia dibuat senang sama orang lain. Beda dengan dibuat sedih. Kalau orang itu dibuat sedih, jadi responnya tanda kutip jadi kurang baik. Tapi kalau dibuat seneng, pasti responnya juga beda. Namanya juga dibuat senang. Nah gitu ya. Jadi akan ada respon yang berbeda ketika kita menjadi orang Kristen tidak mendukakan Roh Kudus. Apa yang nanti Roh Kudus akan lakukan? Nah itu di bagian konklusi terakhir dari renungan saya. Yang pertama, bagaimana kita supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Ayat firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 18, ada anak kalimat pendek, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Saya menangkap sesuatu, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Bahasa saya gini, memberi dipimpin artinya menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh Roh Kudus. Itu pasti senang. Nanti alasannya apa? Banyak. Nah untuk itu belajarlah peka. Kalau orang sudah mulai dipimpin oleh Roh, itu tanda-tandanya dia tahu, oh ini baik, ini enggak. Nah karena Roh Kudus yang mimpin, maka dia pilih yang baik. Kalau orang jahat yang mimpin, maka orang itu pilih yang jahat. Nah, memberi diri itu bagus sekali. Kita mulai belajar, kita tidak hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, tapi dalam konteks pembelajaran tentang Allah Roh Kudus sebagai pribadi, kita juga menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Mau dikendalikan oleh Roh Kudus, sekarang hidup tidak maunya saya lagi. Karena sudah diberikan hidupmu sama Roh Kudus, ya belajar peka apa sih maunya Roh Kudus dalam hidup ini. Pak Pendeta bagaimana itu caranya? Udah ikutin aja ibadah 10 hari. Nanti saudara mulai menangkap. Oh begini toh. Oh Roh berbicara itu seperti ini toh. Oh bagaimana apa bedanya dengan firman Allah? Udah beda lagi. Firman itu petunjuk, Yesus yang menjelma tanda kutip menjadi sebuah kebenaran firman, tetapi Roh Kudus itu yang menuntun, membimbing saudara sampai saudara memampukan melakukan firman itu. Jadi penting sekali saudara membuka diri dan menyerahkan dirimu kepada Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, sebelum yang terakhir, sudah itu kita banyak doa ya. Bagaimana kita bisa menyukakan Roh Kudus? Tidak hanya membuka diri, tetapi sekarang memberikan diri dikendalikan sepenuhnya. Ya. Supaya kita menjadi apa? Penurut. Jadi sekarang sepenuhnya sampai
kita hanya melakukan apa yang Roh Kudus mau. Wah, itu udah radikal banget itu ya. Itu keren banget. Yesaya menuliskan istilah memberontak. Orang kalau memberontak itu mendukakan, tapi saya balik. Kalau orang itu penurut, enggak melawan. Itu menyenangkan. Gitu lah. Ayo kita baca ayat ini. Mungkin saudara jarang membaca Yesaya, bukan? 2-3. Tetapi mereka memberontak dan maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Itu kan serem kalau Tuhan sampai berperang melawan kita sendiri, memusuhin kita. Kenapa? Karena kita mendukakan Roh Kudus dengan cara apa? Memberontak. Tapi coba kalau kita menjadi penurut. Bahasa saya catatannya adalah kita taat. Jadi orang Kristen yang sudah lahir baru itu memberi diri kepada Roh Kudus, dia belajar peka, dia sudah mulai tahu nih, ini enggak baik, ini baik. Dia mulai benar-benar dikendalikan. Sesudah itu mulai nurut, taatin aja. Apa kata Tuhan? Apa kata firman? Jadi Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita mentaati apa kata firman. Kalau saya dan saudara jadi orang Kristen, memberi diri kita kepada Roh Kudus, dan kita taat apa yang dimau oleh Roh Kudus, kita nurut. Maka bahasa dari Yesaya itu kebalikannya. Tuhan tidak menjadi musuh kita, Tuhan tidak berperang melawan kita, tapi Roh Kudus, konteksnya Yohanes, dia akan menjadi penolong, dia akan menjadi penghibur, dia akan menjadi penguat di dalam kehidupan orang percaya. Tentu karena ini hanya memperingatin, bukan seminar tentang pneumatologi atau ilmu tentang roh. Pneuma itu roh ya. Ya minimal saya mau berdoa sama Tuhan supaya saudara sadar, oh iya ya, Roh Kudus itu pribadi, dia punya perasaan, dia punya kehendak, makanya aku gak boleh membuat dia sedih. Cara sederhananya, aku mulai berserah diri ya, hidupku saya serahkan sama Roh Kudus. Setelah itu aku maulah dituntun dan aku mau nurut apa yang Roh Kudus mau dalam hidupku. Nah itu keren kalau orang Kristen sudah sampai begitu itu ya. Keren. Saya gak bisa menerangkan, menjelaskan, karena ini pengalaman pribadi. Jadi bagaimana Roh Kudus bisa menuntun saya? Bagaimana Roh Kudus bisa membimbing saya? Bagaimana Roh Kudus bisa memampukan saya melakukan satu kata firman, lepas satu kata firman, lepas satu kata firman? Itu pembelajaran. Yang penting setiap pagi, bangun pagi itu memang saudara harus berdoa dan serahkan dirimu selain kepada Bapa, kepada Anak, juga kepada Roh Kudus. Katakan amin. Itu dilatih, nanti saudara ngerti. Percayalah kalau saudara benar-benar menangkap apa yang saya khotbahkan, itu pembelajaran yang paling indah dalam hidup ini adalah ketika kita benar-benar nyadari ada Roh Kudus yang menyertainya. Salah satu aja ini. Ini saya pada belum mau ke bagian yang terakhir. Cuma gini, kenapa sih saya kok jadinya orang agak pede gitu ya? Padahal saya itu orang minder. Saya itu orangnya peminder karena dari kecil udah dihina, diolok, direndahkan tanpa ada Yesus ya. Jadi saya ketika nggak dianggap, disepelekan, membuat saya jadi minder. Nggak punya teman karena memang sangat miskin dan nggak makan aja nggak bisa. Nah itu fakta. Jadi mau makan, saya ulangi lagi ya. Dari SMP kelas 1 itu, saya udah cari rumput untuk supaya saya siangnya itu supaya dapat makan dari tetangga. Nah, teman-teman yang dari Gunung Kawi sudah tahu kepada siapa saya hidup 3 tahun SMP itu ikut rumahnya orang. SMA juga sama. Tapi akhirnya ketika kenal Tuhan, saya nangkep bener bahwa hidup di
dituntun oleh Roh Kudus itu betapa nikmatnya. Sehingga saya menjadi lebih percaya diri. Kenapa? Ada Roh Kudus. Bahasa di dunia mungkin ada dewa penyelamat gitu ya. Tapi di Alkitab kan bukan begitu. Walaupun itu ada ungkapan di kitab Daniel. Wih, kayak ada dewa lain ini. Kan yang saya masukkan cuma 3, kenapa jadi 4? Gitu ya. Loh, berarti ada dewa gitu ya. Saya sudah gak bicara itu, tapi saya mau kasih tahu. Kalau kau dipenuhi Roh Kudus, hidup dituntun dan dikendalikan Roh Kudus, enak banget. Percaya. Yang terakhir, nah yang ini agak berat sedikit ya. Yang nomor 3 ini karena orang gak suka disinggung ini. Orang kalau sudah nyangkut perbuatan daging itu orang kayak gak suka. Tapi memang Alkitab ngomongnya begitu. Ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Sebab katakan amin. Jadi nggak mungkin saudara bisa memberikan diri kepada Roh Kudus dan hidup menurut tuntunan Roh Kudus kalau kita masih suka melakukan keinginan daging. Karena keinginan daging itu bertentangan, berlawanan dengan keinginan Roh. Jadi kalau mau menyukakan Roh Kudus, kita harus melakukan keinginan Roh daripada keinginan daging. Keinginan daging dalam konteks Galatia pasal yang kelima ini banyak. Cuma kalau saya peres kurang begini, jauhi roh kenajisan. Berkaitan dengan apa roh kenajisan itu? Ada kecemaran. Minta maaf ya. Berzina. Minta maaf ya, roh kenajisan. Kita melakukan hal-hal yang seharusnya belum dilakukan oleh suami istri, dilakukan oleh seorang anak muda-mudi. Cabul. Minta maaf ya, saudara menyembah berhala. Artinya saudara lebih tanda kutip mengidolakan barang tentu sesuatu yang kelihatan dibanding Tuhan. Itu najis. Dan kalau kita masih suka itu, para pria masih ada yang mau suka selingkuh, matanya keranjang, ya hidungnya belang-belang. Ya gimana mau dituntun, gimana mau dibimbing, udah gak boleh. Mulai belajar, gak apa-apa, Pak Pendeta. Kayaknya saya sih kepingin supaya lebih baik. Nah, belajar terus. Gereja ini bukan hakim, Pak Pendeta nggak boleh menghakimi saudara. Enggak, justru kita itu diingatkan firman, saya kasih tahu. Keinginan daging itu berlawanan, bertentangan dengan keinginan Roh. Supaya kita menyenangkan Roh, lakukanlah keinginannya Roh daripada keinginan daging. Pokoknya yang najis-najis, yang nggak baik-baik disingkirkan. Katakan amin. Anak-anak muda, udahlah, hal-hal yang jorok-jorok, yang gak baik-baik itu. Karena ada anak kecil ya. Jangan. Belajar. Karena itu keinginan daging. Dan itu najis banget. Dan itu membuat kita, saya kasih tahu, gak menikmati sesuatu yang baik. Nah, bicara tentang karakter. Ada orang Kristen kok sombong banget. Tinggi hati, gak boleh loh saudara. Ya, dulu ada istilah ya, tapi puji Tuhan istilah ini sudah ditengking dalam nama Yesus mungkin 7-8 tahun yang lalu. OKB, orang kaya baru. Baru kaya, sombongnya minta ampun. Ya. Pada waktu miskin cinta sama istrinya. Pada waktu mulai makmur sedikit mulai lupa, nggak boleh. Kita harus sukakan Roh Kudus dengan cara apa? Justru kita belajar rendah hati, belajar menghormati, makin sayang keluarga, makin sayang istri, sayang suami, sayang anak-anak, sayang pendeta. Katakan amin.
saksinya istri saya lah. Tapi ini namanya saksi cuma satu ya kurang sah. Tapi ya gimana ya? Kami berdua itu setiap pagi doain saudara. Walaupun gak tak sebut satu nama-nama, setiap pagi. Pertanyaannya, siapa yang doain saya setiap pagi? Angkat tangan. 1, 2, 3. Nah, mulai hari ini kita saling mendoakan, katakan amin. Minimal sebut aja secara global. Tuhan berkati pendeta-pendeta di GBI Bethlehem, berkati para penata layan GBI Bethlehem. Cukup. Syukur-syukur, janganlah syukur-syukur lah. Ya, saya berharap apalagi disebut namanya, Tuhan berkati Bapak Pendeta Nathanael yang makin gemuk itu. Gemes aku deh gitu. Ya, boleh juga saudara. Coba. Terus jauhilah merasa gini kuat. Wah ini bahaya. Kalau ini yang paling bahaya lagi adalah bahasanya Yeremia kan terkutuk toh, mengandalkan manusia. Kalau engkau rasa mampu sendiri tanpa Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, itu bahaya banget. Untuk itu lagu itu kan benar. Bimbinglah, tuntunlah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Benar ya? Ada lagu itu ya? Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Ayo pemusik maju ke depan, saya kasih kesimpulan yang terakhir. Klik, kita baca ayat yang terakhir sebagai penghibur kalau akhirnya saya dan saudara itu tidak mendukakan Roh Kudus. Ini saya mau memeteraikan, karena ini firman. Saya mau doakan nanti itu ayat ini tinggal dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam pikiranmu, sehingga setiap doa-doamu nanti dijawab sama Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Kita baca kesimpulannya, 1, 2, 3. Ketika kita menyukakan Roh Kudus, kita memberi diri, kita menjadi penurut, dan kita menjauhkan keinginan daging, maka Roh Kudus akan selalu hadir untuk menolong kita, khususnya membantu kita dalam doa. Kita baca ayat terakhir Roma 8:26, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak Saya mau saudara menangkap sesuatu malam ini, terus saya rindu gini, aku gak mau dukakan engkau Roh Kudus, dan aku mau menikmati bagian yang engkau sudah janjikan. Roh membantu saya, di mana saya udah nggak tahu lagi harus berdoa seperti apa. Mungkin sudah terlalu lama saudara berdoa sama Tuhan, mungkin bahkan sudah sampai lelah gitu ya. Tapi malam ini Roh Kudus akan membantu saudara, sehingga yang selama ini mungkin bahkan doa saudara sudah lupa. Karena sudah lupa, sampai udah lupa loh, Roh Kudus gak lupa loh terhadap permohonanmu. Katakan amin. Itu nanti semua akan